Ya, 93,3 FM Thompson News Radio. Kembali lagi kita di Saripati Obrolan Sehat yang baru bergabung di 93,3 FM, yang baru bergabung juga di YouTube, di Instagram, Twitter, dan Facebook dari Bincang-Bincang Medis. Kita saat ini bersama dengan Dr. Gede Oki, spesialis paru. Jadi di sini eh, topik kita pada minggu ini yakni tembakau tak memukau. Ya, selamat sore dokter. Ya, selamat sore. Baik, sebelumnya dokter kita sapa dulu teman-teman yang ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Juga Zoom dari Bincang-Bincang Medis. Bagi teman-teman yang sahabat Thompson yang ingin memiliki pertanyaan, bisa menghubungi chat WA atau melalui telepon di 081 908 933 933. Saya ulangi sekali lagi di 0819 0893 3933. Oke, baik. Jadi dokter, di sini eh, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yakni tembakau tak memukau ya dok ya. Ya, Oke, yang pertama mungkin dok, kalau berbicara tentang yang namanya tembakau nih dok, pasti berkaitan juga dengan rokok ya dok ya. ya benar. Kalau boleh tahu nih dok, eh, kira-kira apa sih sebenarnya dok yang membuat rokok itu apa ya namanya bikin kecanduan dok? Kira-kira apa sih kandungan yang ya bisa membuat kita kecanduan ya ketagihan seperti itu dok? Ya, seperti kita ketahui bahwa kan tembakau kan itu memang sudah sejak lama ya dikenal di dunia. Jadi awalnya memang di Amerika asalnya. Kemudian masuk ke Indonesia kurang lebih itu abad ke-16 sampai 18. Jadi awalnya penjajah kita yang membawa tembakau ke Indonesia, rokok itu. Jadi orang-orang Belanda awalnya merokok, kemudian diikuti oleh eh, orang-orang kelas atas kita dulu, bangsawan-bangsawan. Kemudian seiring berjalan waktu, karena memang kebiasaan dari bangsa kita yang Minang, nah dia beralihlah mulai pelan-pelan ke tembakau, akhirnya ke rokok. Ya, kemudian setelah diteliti ternyata tembakau itu mengandung ribuan senyawa kimia, bahkan ada yang bersifat karsinogenik atau yang berbahaya untuk kesehatan kita, berpotensi untuk kanker. Ya. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan kita ketagihan Ya dokter. rokok itu? Jadi ada kandungan nikotin. Nah, dalam tembakau itu ada kandungan nikotin. Nah, inilah zat yang membuat seseorang itu ketagihan untuk merokok. Oh. Tadi dokter sempat dibilang apa sih karsinogenik itu dokter? Oh ya, Mungkin sahabat Thompson ya, masih banyak karsinogenik belum itu tahu. adalah zat-zat yang bisa memicu terjadinya kanker. Ya, Iya. zat-zat dari luar bisa ini kan misalnya kan bahan-bahan dari rokok itu sendiri kan asapnya, nah itu ada bahan-bahan yang bersifat karsinogenik yang memicu terjadinya pertumbuhan sel yang tak terkendali, kanker namanya. Gitu. Iya, iya. Jadi selain asap rokok misalnya ada polusi, nah itu ada pajanan debu, nah seperti itu. Oh, berarti agen karsinogenik itu hampir mirip seperti asap mobil ya dokter ya? Ya bisa. Jadi bahannya seperti Ya. itu. Iya, 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 iya. Tadi dokter kan sering tuh kita dengar yang namanya nikotin. Apa cuma itu saja yang di kandungan dalam rokok itu yang membuat kita ketagihan ya dok ya? Jadi komponen yang membuat ketagihan memang nikotin saja. Jadi ada zat adiktif namanya kan, ya membuat apa namanya perokok itu kecanduan dia. Tapi di samping nikotin memang ada zat-zat kimia yang lain. Misalnya seperti kalau pada rokok misalnya ada ter, kemudian karbon monoksida, ada formaldehid, aseraldehid, dan masih banyak lagi. Nah, zat-zat inilah yang berbahaya terhadap kesehatan tubuh kita, khususnya di paru-paru. Iya, iya. Dokter, ini kan biasanya rokok itu identik dengan keren-kerenan ya dokter ya, Iya, iya. terutama di anak muda ini. Nah, ini dari yang saya tahu ya dok ya, benar nggak sih katanya kalau kita itu sekali
cuma sekali aja merokok itu tidak menyebabkan kecanduan ya dok ya? Iya, karena ini kan tergantung dari apa namanya, jumlah nikotin yang kita, hisap. Jadi kalau kita cuma satu batang tentu kurang kurang bisa untuk mengakibatkan dari kecanduan. Tapi kita kalau sering, lama-lama kan nikotin itu numpuk dalam tubuh. Hmm. Nah, itu dia membuat kita Iya, iya. teradiksi kecanduan terhadap Kecanduan. ya rokok. Jadi kadar nikotin itu dikatakan paling tinggi pada waktu malam, rendah dia pada waktu pagi. Nah, pada pecandu-pecandu yang berat, rokok berat ini, jadi mungkin pernah dengar baru bangun tidur bukan apa yang dicari tapi rokok. Iya, iya benar Ya dokter. itu dia. Karena kadar nikotin turun akan menimbulkan efek-efek apa namanya withdrawal istilahnya ya. Lepas Jadi kepengen lagi ya dok. kepengen lagi gitu loh. Iya, Jadi iya. mereka cepat ngambil rokok sambil BAB merokok. Nah itu dia. Ya, biasanya katanya kalau nggak ngerokok pagi sama ngopi itu nggak lengkap ya dokter Ya ya. benar sekali. Oke, iya, 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 iya. Oh ya dokter, kan tadi bahas tentang nikotin nih dok. Mm-mm. Nah, nikotin itu kan eh, bahan yang terbuat dari alam ya dok ya. Iya benar Nah, kok. kan ini kita lagi era-eranya Indonesia itu menggunakan pengobatan herbal nih dok. Mm. Nah, eh, saya pernah dengar ini dari ya di masyarakat lah. Gitu. Kan nikotin itu berasal dari herbal, jadi toh nggak masalah gitu masuk ke dalam tubuh, apa benar seperti itu dok? Ya, kalau digunakan berlebihan, tentu efeknya ada efek yang tidak baik dalam tubuh kita. Itu namanya kan seperti yang bilang tadi, ada withdrawal effect. Jadi efek lepas nikotin. Nah, saat nikotin kita numpuk dalam tubuh, kita lepaskan secara tiba-tiba akan menimbulkan efek. Misalnya bisa depresi, kemudian bisa nafsu makannya meningkat, cemas. Nah, ini efek-efek yang ditimbulkan apabila kadar nikotin dalam tubuh terlalu banyak. Seperti itu. Nah, ini yang ditakutkan sebenarnya gitu. Jadi apa namanya? Ya kurang disarankan lah sih menggunakan nikotin. Ya, Iya, iya dok. Iya dokter. Jadi eh, selain nikotin nih dok, dampaknya itu pada paru gimana ya dokter? Kan berhubungan dengan dokter spesialis paru nih dok. ya Kira-kira apa sih dampak yang ya untuk paling fatal lah dibilang? pada perokok. Iya pada perokok. Ya, jelas kalau perokok itu kan seperti saya bilang tadi bahwa kandungannya kan memang banyak ada zat-zat karsinogenik ya. Jadi ada zat-zat kimia yang masuk ke paru-paru yang tentunya akan mempengaruhi fungsi dari paru-paru itu sendiri, kemudian eh, dapat mengakibatkan beberapa penyakit. Misalnya yang paling sering adalah penyakit paru obstruktif kronis. Jadi PPOK istilahnya. Apa tuh dok? Jadi Bingung. penyakit di mana paru-paru itu kendor dia, Hmm. paru-parunya kendor, kemudian akibat pajanan asap rokok yang paling banyak ya, yang selama bertahun-tahun seperti itu. Itu penyakit yang ditimbulkan oleh merokok. Kemudian kedua, bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Ya, karena bertahun-tahun merokok, nah ini karena bahan-bahan yang bersifat karsinogenik yang masuk ke saluran nafas, nah ini memicu eh, pada beberapa orang bisa mengakibatkan terjadi kanker paru-paru. Jadi perokok itu tidak hanya perokok aktif ya, Iya, iya. perokok pasif pun bisa. Nah, Nah, kemudian ada yang ketiga, istilahnya adalah asap rokok ketiga, itu bisa juga. apa itu dok? Jadi asap rokok, pertama saya jelaskan perokok aktif ya. Iya. Ya, perokok aktif mungkin semua sudah tahu yang aktif menghirup rokok yang menghirup asap Iya, rokok ke iya. dalam itu kan perokok aktif. Perokok pasif, nah orang yang menghirup asap dari perokok aktif, itu perokok pasif namanya. Nah, kemudian ada istilah asap rokok ketiga. Jadi, asap rokok yang dihembuskan ke udara itu ada komponen zat kimia yang melayang-layang. Jadi bisa nempel di baju, di rambut, misalnya di sofa. Nah, itu apabila terhirup, itu yang berbahaya juga. Begitu. Itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Nah, itu semua bahan-bahan yang bersifat karsinogenik. Apa tadi dokter namanya? Yang ketiga itu? Asap rokok ketiga. Asap rokok ketiga. Ya, jadi ada rokok aktif, rokok pasif, dan asap rokok ketiga. Wah, ini saya Ya, baru dengar yang ya, namanya asap rokok ketiga itu itu. ya ada tiga hal dalam istilah para perokok itu. Ya, jadi misalnya orang tuanya merokok nih, kemudian mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu bahwa debu-debu itu, debu bahan kimia itu partikel itu menempel di baju, di rambut.
kemudian gendong anak kan, nggak Iya mandi iya, dia gendong heeh. anak. Nah banyak anak-anak yang sakit infeksi paru-paru. Oh, Nah kemungkinan mhm, salah satu penyebabnya itu asam mhm rokok mhm. ketiga. Gitu. Jadi, kalau boleh tahu nih Dok, Mhm. asap rokok ketiga itu kan tadi menempel ya Dok, di Iya, baju, iya, di iya, pakaian, iya, dan katanya susah hilang. iya. Nah berarti kalau apakah dengan mandi seperti itu bisa hilang ya Dok ya? Ya bisa hilang mandi. Ya Oh, dengan mandi, dengan mandi. keramas, bajunya kita ganti, nah Mhm. itu bisa hilang dia. Asal dibersihkan aja bisa hilang. Oh, iya iya iya. Iya. Cuman Berarti kalau tetap kalau nggak dibersihkan ya bisa nempel berbulan-bulan. oh, iya iya. Berarti tetap menjaga kesehatan diri Ya, ya Dok ya? ya. Iya iya iya. Oke, nah ini dokter, kan tadi udah bahas sedikit tentang rokok nih Dok. Hmm, Nah kan yang lagi tren di kalangan remaja ini kan ada yang namanya vapor ya Dok ya? ya, Vape ya. vape, Hmm, atau vape itu. Nah itu kan banyak nih sekarang, pernyataan-pernyataan kayak, mending vape aja gitu dibandingkan dengan rokok, lebih nggak bau tembakau seperti itu. Kalau rokok kan salah satunya bikin bau mulut ya Dok ya? ya, ya. Ya seperti itu. Nah, kira-kira dari segi medis nih Dok, eee, apa dampaknya sama-sama bahaya ya Dok ya? Atau gimana untuk paru-paru kita Dok, kalau boleh tahu? Ya, jadi vape itu awalnya adalah untuk apa namanya? Electronic Nicotine Delivery System. Jadi memberikan nikotin tapi tidak lewat tembakau seperti itu awal munculnya. Jadi digunakan untuk mengganti rokok. Ya, itu awalnya. Kemudian ternyata setelah diteliti-teliti kandungan dari vape itu kan tidak hanya nikotin tapi ada perasa-perasa yang lain Hmm. dan kemudian ada komponen logamnya juga. Nah, itu yang berbahaya. Jadi WHO juga sudah merekomendasikan bahwa vape itu memang dilarang. Ya, WHO dan FDA di Amerika memang sudah dilarang penggunaan vape ini. Karena komponen vape itu ada juga di hampir mirip sama komponen rokok. Jadi ada formaldehid juga di vape, ada aftaldehid. Nah, yang bahaya di vape itu ada logamnya, kandungan logam seperti nikel. Nah, itu dia. Itu terhirup kan berbahaya bagi tubuh kita. Seperti itu dia. Tapi, kalau di vape itu apa ada juga yang bikin kecanduan kayak nikotin itu Dok Ya, ya? memang kan memang apa namanya? Yang buat kecanduan itu kan nikotinnya. Ya, Iya iya. nikotinnya ini yang ini. Cuman di samping nikotin ada juga ternyata senyawa-senyawa lain yang berbahaya Hmm. gitu. Di oke dokter, jadi di sini dokter saya masih banyak belum ngerti ya Dok ya. Iya, Oh, agak agak bingung-bingung juga nih Dok. Nah, eee, apa tuh namanya, di rokok itu kan ada filter ya Dok ya iya, namanya. iya, iya. Itu katanya kalau udah ada filternya lebih aman untuk paru gitu Dok ya? Eee, tetap sih walaupun ada filternya tetap ada yang lolos kan, lolos terhirup oleh apa namanya, rokok itu sendiri. Mhm, Masuk ke selana pasti ada yang lolos. Karena kan ini kan sangat kecil sekali ukuran-ukuran dari partikel-partikel ini, nggak bisa difilter seluruhnya. mhm, Karena pada rokok itu kan ada ribuan nih, mhm, ribuan apa namanya, senyawa-senyawa kimia. Kemudian buktinya juga banyak perokok yang menderita sakit paru-paru, walaupun mhm, rokoknya ada filternya seperti itu loh. mhm. Jadi memang tetap walaupun ada filternya, ya rokok itu tetap kurang bagus, tidak baiklah untuk kesehatan kita. Baik dokter, kalau begitu sebelum kita lanjut ya Dok ya, kita Ya, jeda dulu sejenak. ya. Baik, jadi, dari sahabat Thomson, kita break sejenak. Grogi saya Mas. Ya lumayan lah Pak ya.
Ya, 93,3 FM, Thompson News Radio. Kembali lagi di sini bersama Saripati Obrolan Sehat. Bersama dengan Dokter Oki, spesialis paru. Jadi sebelum kita lanjut lagi ya dok, kita Ya. sapa dulu teman-teman yang ada di Zoom. Kita sapa dulu. Dari Yayasan Lentera Anak dan Ketua ID dari Karangasem. Selamat sore dokter, selamat sore bapak. Oke, jadi sebelum baik dokter, kita lanjut dulu ya dok ya. Mungkin Ya. masih ada gangguan koneksi. Jadi di sini dokter, kan tadi udah bahas terkait dengan tembakau ya dok ya dan juga rokok nih. Nah kalau boleh tahu nih dok, dari sisi medis itu gimana sih bisa nikotin itu atau yang namanya karsinogenik itu berpengaruh sama paru-paru kita nih dok? Ya, ini penjelasannya agak medis juga sedikit ya. Mungkin lebih Ya, disederhanakan saja sederhana dok. aja. Jadi begini, asap rokok itu kan dia apa namanya senyawa kimia ya, yang yang ada partikel yang bersifat karsinogenik itu. Itu pertama kita hirup asap rokok itu, ya. Iya, Kemudian kita hirup, merokok. kemudian dia masuk ke saluran nafas. Nah, di saluran nafas ini kan ada sistem pertahanan tubuh kita. Jadi ada silia, mukus silia namanya. Ya, Sida itu kayak antibody gitu dokter? bukan. Jadi dia kayak apa rumbai-rumbai gitulah. Kalau diperbesar ya. Jadi silia, dia ada silia, mukus ciliari namanya. Itu tujuannya untuk membersihkan sebenarnya, untuk membersihkan sesuatu yang tidak baik masuk ke paru-paru. Jadi sistem pertahanan tubuh dia. Berarti seperti penyaringnya tubuh Ya, ya seperti dokter ya? sapu lah, Oh, seperti seperti bahasa sapu Arabnya. ya. Jadi seperti sapu. Nah, sapu itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan zat-zat yang kurang bagus, virus, bakteri dan sebagainya yang masuk ke saluran nafas. Nah, asap rokok ini itu merusak dari sistem pertahanan tubuh ini, itu rusak silianya. Jadi tidak bisa menyapu lagi, adanya kuman apa nggak bisa nyapu, itu masuklah ke paru-paru. Rusak itu gimana maksudnya? Tidak berfungsi. Terbakar gitu atau Nah, tidak berfungsi dia. mati gitu dokter? Bukan mati sih, maksudnya tidak bisa Oh, lagi tidak bisa lagi ya, berfungsi. Ya, karena ya, silia itu ya. kan bergerak dia untuk mengeluarkan apa namanya virus, bakteri apa itu tidak berfungsi, akhirnya kan gampang masuk. Jadi sistem pertahanan tubuh kita yang pertama lolos masuk dia ke paru-paru. Kemudian, nah di paru-paru itu mengakibatkan juga apa namanya ya kerusakan organ, jadinya kan jadi kerusakan alveolinya harusnya bisa kembang kempis kendor dia ya karena kejam rokok ini. Kemudian karena ada sifat dari karsinogenik ini, ada sel-sel yang pertumbuhannya tidak terkendali, bisa mengakibatkan dari kanker seperti itu dia karena sifat karsinogenik. Cuman memang apa namanya setiap orang kan beda-beda nih, bukan berarti memang perokok pasti akan kanker, perokok akan pasti kena PPOK. Berarti nggak pasti dok? Ya, jadi ada faktor susceptibilitas namanya, faktor kerentanan. Ya, jadi si A merokok belum tentu sama dengan si B yang merokok efeknya. Ya, bisa aja si A merokok sampai umur 80 baik-baik saja, tapi si B belum tentu. Makanya kadang ada yang bilang, ya, saya merokok lebih segar ya, gitu. seperti itu. Tapi itu sebenarnya kan secara penelitian dari sekian kasus memang lebih banyak perokok mengakibatkan terjadinya penyakit di paru-paru seperti kanker, seperti PPOK tadi itu gitu. Cuman memang ada faktor kerentanan karena banyak saya dengar di masyarakat bilangnya itu ayah saya merokok umur 80 tahun baik-baik saja nggak masalah. Banyak cerita kayak itu dokter ya. Karena ada faktor kerentanan, jadi yang mudah-mudahan saya merokok aja lah. Iya. Buktinya itu yang umur 80 tahun masih merokok baik-baik saja. Benar. Itu dia. Jadi kita harus tahu memang ada faktor susceptibilitas kerentanan itu kan genetik tingkatnya. Setiap orang kan beda-beda. Ada yang rentan, ada yang nggak rentan gitu. Berarti itu tergantung dari genetiknya ya, dokter itu ya? ada faktor juga gitu loh. Itu dia. Berarti nggak semata-mata hanya dari dengan merokok saja hidup kita bisa lebih panjang gitu dokter ya? Nggak seperti itu dok ya? Ya. Nah ini dok, ada sebuah statement nih yang mengatakan bahwa kalau sudah terlanjur cinta itu nggak bisa berhenti dokter. Nah yang ingin saya bilang itu kalau udah terlanjur ngerokok itu nggak bisa berhenti lagi dokter. Gimana itu dok? Ya, memang
faktanya kenyataan banyak di masyarakat seperti itu ya. Jadi eh, dianjurkan untuk berhenti merokok, ternyata nggak bisa gitu loh. Iya dokter. Pertama dalam diri sendiri mungkin motivasinya kurang kuat, kemudian faktor lingkungan. Jadi memang ada 4 faktor ya yang berpengaruh terhadap keberhasilan berhenti merokok. Yang pertama adalah kecanduannya, adiksinya, Tadi nikotin itu ya ya dokter. nikotin itu. Kemudian ada withdrawal effect, jadi efek lepas nikotinnya itu harus diterapi juga. Kemudian faktor perilaku dan lingkungan. Jadi 4 faktor ini harus istilahnya dikendalikan, diobati lah seperti itu ya. Tadi gimana dokter yang harus terapi itu gimana maksudnya? Nanti ada pengobatannya, ada yang farmak dengan obat dan tanpa obat seperti itu nanti. Jadi 4 komponen ini harus diterapi secara simultan. Karena dari beberapa penelitian, kalau kita cuma mengandalkan diri sendiri, resiko tingkat keberhasilan untuk berhenti merokok kecil. Iya. Ya, harus harus dikombinasikan dengan komponen yang lain. Jadi dengan obat-obatan, misalnya untuk mengatasi kecanduannya ini, untuk mengatasi efek lepas nikotin ini, itu harus diterapi. Ada obatnya. Nah itu perlu dokter untuk menterapi ini. Jadi dengan di terapi itu kemudian lingkungannya kita kendalikan, maksudnya kita tidak mengikuti lingkungan ya, maksudnya ada yang merokok kita nggak terpengaruh, kemudian pakai obat-obatan. Dari penelitian tingkat keberhasilan untuk berhenti merokok jauh lebih besar. Tapi nih dok, kalau dari diri sendiri doang berarti agak kurang kuat seperti itu ya, dokter ya dampaknya. Dari penelitian ini ya, ada penelitian yang terakhir saya lihat di seminar itu, penelitian di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Jadi hanya dari diri sendiri ada yang berhasil, tapi persentase kecil. Gitu. Persentase semakin besar sampai 30% lebih jika dikombinasi dengan modalitas yang lain, dengan obat-obatan, terapi perilaku gitu. Tapi berarti bisa dok ya, bisa diobati bisa yang menghilangkan kecanduan seperti itu. Bisa. Nah ngomong-ngomong nih dokter, tentang nikotin tadi, misalnya udah menjadi perokok aktif yang sangat berat seperti itu kan kadar nikotinnya di paru-paru menumpuk ya dok ya. Kalau misalnya tiba-tiba kita berhenti ngerokok sekitar 3 atau 6 bulan, apakah kadar nikotinnya itu bisa hilang ya dok ya? Gini, kayak saya jelaskan tadi, nikotin itu bukan di paru-paru sih, di darah ya. Jadi kalau dilepas dia menimbulkan withdrawal effect namanya, efek lepas nikotin. Jadi jangankan berbulan-bulan, jadi cuma mungkin berapa hari ya, 1 hari nggak rokok sudah menimbulkan efek-efek. Efeknya misalnya dia cemas, kemudian dia makannya kok banyak jadinya, kemudian depresi, gangguan mood. Nah itu dia timbul. Jadi untuk itu supaya itu tidak timbul dia merokok lagi gitu loh. Nah karena efek lepas nikotin itu ada banyak. Nah itu yang mengakibatkan perokok itu mengakibatkan diri sendiri kan nggak nyaman ya kan. Iya benar. Terus bisa depresi nih, terus cemas. Dia ambil rokok lagi, dan ngirup nikotinnya lagi. Jadi sudah tercapai di darah kadar nikotin diinginkan, dia happy. Kemudian tapi dok, kalau tiba-tiba berhenti seperti itu, apa nggak dampaknya lebih bahaya dokter ya? Ya withdrawal itu efeknya. Ya itu ya efek lepas nikotin itu efeknya gitu. Maksudnya nggak ada dampak kayak tiba-tiba langsung depresi berat seperti itu dokter? Ya mulai dari perlahan-lahan ya kan prosesnya. Nggak langsung berat. Tapi kan dia merasa nggak nyaman dalam tubuhnya. Ya, pasti dia akan ngambil rokok lagi untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan dalam tubuhnya. Seperti itu. Ya dokter, dari Zoom apakah sudah bisa terkonek? Baik, mungkin masih belum bisa. Jadi di sini saya ingin bertanya lagi dokter. Nah, sekiranya dari tadi nih dok kan udah bahas tentang rokok, tentang vape juga itu. Kalau apa ya namanya? Ada isu-isu nih dok. Katanya nah
seperti yang dokter bilang tadi ada asap ketiga itu ya dok ya. Nah, kalau dengan hanya mencium saja dokter, apakah kita bisa terkena kanker ya dok ya di parunya? Kalau hanya mencium menghirup dari asap rokok ketiga itu. Ya, itu kan itu harus perlu proses yang lama ya, tidak serta-merta mengakibatkan kanker. Perlu proses lama dan terjadi berulang-ulang. Misal kalau rokok aktif kan dia berulang-ulang nih. Kalau asap rokok ketiga juga seperti itu berulang-ulang. Jadi terjadi penumpukan ya bahan-bahan karsinogenik di paru-paru. Jadi seseorang itu yang mudah terjadi kanker. Lebih ke progresif Ya, seperti itu ya. berulang-ulang. Sama dengan rokok pasif juga. Saat suami merokok, istri sebelahnya dia setiap hari menghirup itu. Nah itu terjadi selama bertahun-tahun. Nah itu yang mengakibatkan si istri ini punya resiko terjadi penyakit paru-paru seperti kanker paru. Karena banyak case-nya seperti itu. Jadi ibu-ibu tiba-tiba muncul kanker paru-paru padahal nggak merokok. Nah, Ya itu pasti ya itu heran banyak dia. sekali seperti Ya itu. banyak sekali. Ibu gue heran dia. Padahal saya nggak merokok. Kita gali, ternyata suaminya merokok. Seperti itu. Anaknya mungkin yang merokok, suami enggak, anaknya merokok. Seperti itu ya. Jadi dokter, ini kan kita saat ini sedang ada di wabah pandemi COVID-19 ya dokter ya. Ya. Nah, apakah dengan merokok itu kita bisa terhindar dari COVID ya dok ya? Tapi sebelum kita lanjut dok, kita jeda dulu sejenak. Jadi sahabat Thompson yang masih ada di Zoom, di YouTube, IG dan Facebook, juga Twitter, kita break sebentar. Nanti kita lanjut lagi ya. Mohon maaf, Malia, dokter Benny. Thompson News Radio, kembali lagi di Saripati Obrolan Sehat bersama dengan Dr. Oki, spesialis paru. Jadi dokter, kita lanjutkan lagi ya, perbincangan kita tadi sangat menarik sekali. Dari awal sudah dijelaskan oleh dokter terkait dengan apa itu rokok, manfaatnya dan juga
dampaknya bagi paru-paru kita. Jadi di sini menindaklanjuti pertanyaan tadi, apakah dengan merokok kita bisa terhindar dari pandemi COVID ini, dokter? Ya, silakan dokter. Ya, ini banyak juga ya beredar di masyarakat tentang Ya. teman ini ya. Mm-mm. Saya sampaikan bahwa itu tidak benar, bahwa merokok tidak bukan berarti tidak akan terkena COVID seperti itu. Ya, pertama memang karena merokok seperti yang dijelaskan tadi, merokok itu kan merusak sistem pertahanan tubuh kita, jadi tentunya kan virus lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Berarti Jadi merusak silia itu ya, dokter ya? lebih mudah terinfeksi seperti itu ya. Kemudian kedua, kalau orang merokok kan pakai tangan nih, ya tangannya mungkin nggak dicuci, tiba-tiba mengganggu mulut, nah itu faktor resiko juga. Kemudian ketiga, orang merokok pasti tanpa masker, nah tentunya itu beresiko juga. Nah, makanya perokok secara teori dan kenyataan di lapangan memang lebih beresiko untuk terpapar infeksi virus ini. Seperti itu. Justru lebih bahaya berarti, dok, ya kalau Iya, merokok. lebih bahaya. Nah ini dokter, kan selain merokok tadi katanya nggak nggak benar ya isu katanya kalau merokok itu bisa terhindar dari COVID-19. Nah kalau tentang vaksinasi nih dokter, nah kan tadi katanya di darah itu beredar nikotin. Nah apakah ketika kita melakukan vaksin nih dok, terus kita juga sebagai perokok yang aktif itu bisa menyebabkan penyakit yang parah ya dok ya? Apa benar seperti itu dok? Kalau perokok yang aktif dia tidak masalah sudah divaksin ya, tidak masalah dia untuk menerima vaksinasi. Berarti nggak ada kaitannya? Tidak ada kaitannya. Yang bermasalah kan tentunya kalau ada problem di paru-paru, misalnya ada penyakit kanker penyakit kanker yang lagi timbul gejala, misalnya nyeri, sesak, nah itu dia tidak boleh divaksinasi karena kondisi kankernya kan tidak stabil. Kemudian pada penyakit yang PPOK itu saat sesak, kemudian batuk itu tidak bisa juga divaksinasi, harus kondisi stabil, terkontrol ya. Ya. Tapi kalau untuk yang perokok pasif gimana dok? Untuk apanya? Kalau misalnya terpapar asap rokok seperti itu, apa nggak masalah untuk dilakukan vaksinasi? Oh, misalnya tidak masalah. Kita kerja di lingkungan yang ya notabene sering merokok seperti itu. Oh, tidak masalah. Tidak berpengaruh seperti itu ya. Ya. Nah ini dokter, selain apa tadi namanya tentang COVID itu apa gimana ya saya bilangnya, kan penyakit paru itu nggak hanya sebatas kanker dan juga PPOK nih dok. Selain itu apa ada dampak lain ya dok ya, selain penyakit yang serem-serem kayak gitu? Iya, jadi kan memang yang utama memang kan penyakitnya dari paru-paru karena dia masuk saluran nafas. Kemudian yang kedua penyakit yang di jantung bisa. Kok bisa ke jantung dok? Ya karena kan ada bahan-bahan kimia ini, jadi berpengaruh terhadap pembuluh darah jantung. Karena kan pembuluh darah ada plak-plaknya itu yang harusnya bersih, ada plak-plaknya menyempit ya, seperti itu. Kan Plak-plak ini timbul dari rokok itu karena bahan-bahan kimia ini. Oh, dari bahan-bahan kimia itu bisa menimbulkan plak-plak yang mempersempit saluran pembuluh darah jantung. Oh, seperti menyumbat gitu ya dokter ya? Iya, salah satu faktor risiko ya. Itu di jantung bisa. Tapi problem yang paling banyak memang di paru-paru. Berarti bisa dampaknya itu hampir ke seluruh tubuh ya dokter? Ya, tapi yang secara langsung yang paling banyak di paru-paru dan jantung. Yang paling utama sih itu ya dokter. Iya. Nah dokter, kan kalau tembakau itu pakainya herbal ya dok ya. Nah ada nih isu apakah dengan menggunakan pokok gitu itu bisa memperpanjang hidup seperti itu dok? Ya itu saya bilang tadi sebenarnya statement itu ya tidak benar ya, karena memang kan secara penelitian banyak terbukti bahwa perokok itu
mengakibatkan penyakit di paru-paru kan seperti saya bilang tadi, seperti Hmm. POK, kanker darah, tentunya itu kan mempengaruhi harapan hidup. Hmm. Ya, tapi kembali juga ke faktor susceptibilitas itu. Ada juga orang yang umur 80 tahun, dia tetap baik-baik saja merokok gitu loh. Ada yang masih Ya, muda dok ya, ya. Nah nih dok, eh, kan dari tadi udah bahas dampaknya, udah bahas juga kandungan dari dalam rokok. Nah, di sini saya pengen tahu nih, kapan sih saat yang tepat untuk kita berhenti dari yang namanya merokok nih dok? saat yang tepat, Ya dok. ya semakin cepat semakin bagus ya. Soalnya kan Saat ini. banyak yang "Ih, nanti sajalah gitu. Itulah, semakin menunda ya semakin banyak zat-zat kimia yang berbahaya itu masuk ke tubuh, gitu, ke paru-paru gitu loh. Waktu yang tepat ya saat ini juga gitu. Berarti kalau sudah ngerasa udah tahu bahaya, udah tahu dampaknya harus segera berhenti ya dok ya? Ya berhenti, kemudian konsultasikan juga ke dokter memang ada efek-efek lepas nikotin itu. Gitu ya. Apa harus konsultasi nih dok? Kan seperti saya bilang tadi, jadi ada empat komponen yang memang harus Dipenuhi. dipenuhi, yang harus di terapi. Kalau hanya masalah kemauan dari diri sendiri bisa, cuman persentasenya kecil untuk tingkat keberhasilan. Bisa diulang lagi dok, mungkin untuk empat kendala tadi itu. Ya, ada Mungkin 4 hal pendengarnya. penting. Yang pertama itu adalah adiksi, jadi kecanduannya itu diobati, kemudian perilakunya, kemudian lingkungan sekitar rokok itu, kemudian efek dari lepas nikotin itu. Nah, itu harus di terapi secara utuh ya seluruhnya. Tapi Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dalam berhenti merokok. apakah tidak sulit ya dokter ya? Oh, kan misalnya kita sudah ada keinginan dari dalam diri seperti itu untuk apa namanya, untuk berhenti merokok seperti itu dok. Eh, kan tadi dokter bilang dari lingkungan juga bisa mempengaruhi, tapi kalau Ya. lingkungan yang nggak support gimana ya dokter ya? Ya kan masih ada ini adiksi, efek withdrawal, perilaku itu di gini, di apa namanya, di terapi. Kita kendalikan ini dengan pengobatan, dengan terapi perilaku, psikoterapi, ya itu bisa. Jadi tetap sih intinya kalau semakin banyak komponen di terapi, tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan hanya satu. Seperti itu. Itu dari penelitian ya. Jadi perlu sinergis antara empat hal itu. Baik dokter, jadi di sini mungkin ada beberapa patah kata nih dok untuk jadi di sini dari Zoom, ini dari LABC, LABC Denpasar ingin bertanya, sorry mau tanya dokter, beberapa teman-teman khususnya yang perempuan bilang kalau mereka tidak merokok nanti berat badan itu bisa bertambah. Itu jadi alasan mereka tidak berhenti dok, tidak berhenti untuk merokok nih dok. Kira-kira apakah itu benar ya dok ya? Ya, itu salah satu efek withdrawalnya dari efek lepas nikotin. Jadi kalau orang itu lepas nikotin, salah satunya itu nafsu makan meningkat jadinya. Dan tentunya otomatis akan berat badan bertambah. Itu pasti rasa ingin Ya, makan itu ya itu muncul. pasti dokter. Iya. Ya. Berarti kalau ingin diet itu apa? Dengan rokok. Dengan merokok ya dok ya? Ya salah, jangan, masih ada cara-cara yang lain kan begitu. Berarti dengan tidak harus dengan merokok seperti itu dokter. Ya. Itu kan salah satu gini aja mungkin apa? Pembelaan diri ya. Seperti mindset seperti itu ya dokter ya. Kita perbaiki mindsetnya, bahwa itu salah. Oke, baik dokter. Jadi kan banyak sekali nih di sahabat Thompson mungkin yang rokok atau sudah tahu lah bahayanya merokok ini. Mungkin dari dokter apakah ada sepatah kata atau dua patah kata yang ingin disampaikan ke sahabat Thompson supaya tertarik nih untuk berhenti saat ini juga gitu untuk merokok ya. Ya, sesuai topik kita, tembakau tak memukau, ya memang benar, tembakau itu tak memukau. Jadi berhentilah merokok sekarang juga, kemudian hindari tembakau dan komponen hindari tembakau rokok ya, dan komponen tembakau non rokok.
Kemudian jika memang kita berkeinginan untuk berhenti merokok, silakan berhubungan dengan dokter untuk meningkatkan keberhasilan kita dalam berhenti merokok. Baik ini dokter. Jadi masih ada pertanyaan ini dokter dari teman kita yang di Zoom. Jadi bagaimana nih dok untuk mensiasati untuk berhenti merokok dari agar supaya tetap langsing dok? Yaitu kalau berhenti merokok, penuhi 4 itu yang saya jelaskan tadi. Kemudian kalau ingin tetap langsing ya tentunya dengan cara yang sehat ya, misalnya rajin berolahraga, kemudian teratur ya tentunya, tidak hanya Senin Kamis bisa olahraga, tapi kontinu dan teratur, kemudian atur pola makan, dan memang lebih baik ya konsultasi ke dokter gizi ya, supaya pemenuhan gizinya tercukupi, itu bukan berarti hanya sekedar diet, tidak makan ini itu gitu loh. Berarti Benar ya. tetap harus menjaga perilaku hidup sehat ya, dokter, seperti olahraga tadi, mengatur pola makan ya dok? Ya, itu secara umum ya. Secara umum. Gitu. Baik dokter, jadi dari pernyataan dokter tadi, karena sesuai dengan judul kita, tembakau tak memukau, oke teman-teman yang ingin berhenti merokok, segeralah berhenti. Ya, berhentilah sekarang juga. Iya, berhentilah sekarang juga, karena tidak ada waktu yang tepat selain saat ini juga. Ya, oke. Ya, demikianlah Saripati obrolan sehat pada minggu ini. Terima kasih sahabat Thompson yang masih setia mendengarkan di 93,3 FM, dan teman-teman di IG, di Facebook, YouTube, Twitter yang sedang menghadiri Zoom juga. Terima kasih sudah datang. Sampai berjumpa lagi di Saripati obrolan sehat minggu depan di jam 4 sampai dengan 5 sore hanya di radio kesayangan Anda, Thompson News Radio. Aduh.